Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi fataha bitaufiqihi ila siratim mustaqim, walladzi faqa fit-tini man istafahu minal ulama'il alam waj'alahum kawakiba yahtadi bihim kulla dhalim fi halaqidh dhalam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh nikmatnya, dengan mengucapkan kalimat hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya dan segenap umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kajian yang lalu tentang al-aulad, tentang pendidikan anak-anak kita merupakan tanggung jawab daripada orang tua dan hendaklah tidak menjadi fitnah, ya, ujian dan cobaan bagi kita yang akhirnya membinasakan anak dan kita sebagai orang tua. Pada kesempatan ini kajian kita tentang al-amwal, harta kekayaan. Allah menyebutkan banyak bergandengan antara al-amwal wal aulad, ya, antara harta dan anak. Dalam ayat ini Allah menyebutkan khitabnya kepada orang-orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah harta kalian dan anak-anak kalian menjadikan penyebab melalaikan kalian dari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini terkait agar kita tidak terhinggap penyakit hubbud dunya, cinta dunia.
Karena cinta dunia itu sangat berbahaya sekali bagi kita. Makanya salah satu di antara hikmah ibadah puasa itu adalah melatih diri kita agar kita mampu mengendalikan diri kita untuk hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al-imsaku anis syai', menahan dari segala sesuatu yang membatalkan ibadah puasa dan juga membatalkan dari pahala ibadah puasa. Jadi, oleh karena itu kita kemampuan untuk mengendalikan hawa nafsu. Jangan sampai jiwa kita didominasi oleh hawa nafsu kita. Salah satu hawa nafsu kita adalah diantaranya cinta dunia. Maka ayat ini mengingatkan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, ayyuhal mu'minun, janganlah sampai harta dan anak-anak kalian itu menjadi sebab kalian lalai zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah satunya di antara hubbud dunya, cinta dunia itu menyebabkan seseorang lalai zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah lalai terhadap ibadah sholat gitu. Saking sibuknya ya mencari dunia karena cintanya terhadap dunia, sehingga melalaikan dirinya untuk melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satunya ibadah sholat. Dan banyak itu di antara manusia yang karena begitu cintanya terhadap harta, akhirnya dia terus menerus mencari harta tanpa mengenal waktu, dan akhirnya dia lalai terhadap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara salah satunya sholat gitu. Begitu juga dalam sholat pun juga bisa saja terjadi itu. Karena kita cinta dunia, akhirnya dalam sholat pun kita mengingat-ingat dunia, bukan mengingat Allah. Itu yang diharapkan tidak terjadi demikian. Maka cinta dunia itu adalah merupakan salah satu penyakit dalam diri kita. Upayakan harta itu tidak di dalam hati, melainkan ada cukup di tangan saja. Cukup di tangan. Jadi kalau sudah masuk ke dalam hati, maka pertanda harta itu kita cintai. Kita cinta terhadap dunia itu. Kemanapun kita akhirnya ingat. Orang cinta itu kapanpun, dimanapun, ingat terus itu. Ingat terus. Nah, kalau sudah demikian, maka kita akan menyebabkan lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perintahnya. Yang kedua, orang yang cinta harta itu tidak akan pernah puas. Akhirnya apa? Tidak pernah mensyukuri dengan apa yang ada, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan demikian hatinya tidak akan pernah tenang karena cinta harta itu. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis diriwayatkan oleh Ad-Dailami, tidaklah orang yang kerasukan cinta dunia pada hatinya itu melainkan yang pertama, dia berada pada hatinya cita-cita yang tidak pernah berujung. Jadi hatinya tidak pernah berujung. Jadi cita-citanya terus tidak pernah berujung, nggak ada habis-habisnya. Maka ada satu ibrah yang diberikan Rasulullah SAW. Andai kata orang yang cinta dunia itu diberikan satu lembah emas, gitu, maka dia ingin lembah emas yang keduanya. Kalaupun dikasih dengan lembah yang keduanya, dia akan mencari lembah yang ketiganya. Tidak akan pernah puas dengan apa yang ada. Kalau sudah tidak pernah dengan puas dengan apa yang ada itu, maka hatinya tidak akan pernah tenang itu. Dia akan gelisah terus.
Lantas untuk apa kehidupan yang terus dilalui dengan kegelisahan, tidak pernah sakinatul qulub, tidak pernah ketenangan hati gitu. Lantas apa arti dari makna daripada harta yang dimiliki? Akhirnya harta itu tidak berkah. Maka orang-orang yang senantiasa dihinggapi dengan cinta dunia itu tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan orang-orang yang bersyukur itu akan diberkahi kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur dengan apa yang ada dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka engkau akan ditambah-tambah kenikmatan itu kepada kalian gitu. Katakanlah kalau ibu-ibu ada suami yang biasanya memberikan nafkah dalam satu hari katakanlah 100.000, tiba-tiba pada hari ini suami hanya mendapatkan rezeki 50.000, kemudian dikasihkan kepada ibu, ini rezeki kita dapat hari ini 50.000. Kemudian ibu mengatakan kok 50.000. Nah, kalau sudah kalimat kok 50.000 tidak mensyukuri dengan apa yang ada, maka berkah itu menjadi hilang. Uang 50.000 itu tidak ada artinya, nggak ada maknanya, nggak ada kenikmatannya. Berkah menjadi hilang. Itulah yang disebut la in kafartum inna adzabi lasadid. Berkah daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi hilang. Tapi sebaliknya, kalau seandainya dengan berapapun yang diberikan nafkah dari suami kita terima dengan penuh ikhlas dan rasa syukur, alhamdulillahirabbil alamin, maka disitulah bertambah-tambah kenikmatan. Yang namanya berkah itu ziyadah al-khair, bertambah kebaikan. Maka orang-orang yang senantiasa dihinggapi dengan cinta dunia itu adalah bahayanya. Yang pertama itu termasuk diantaranya adalah dia memiliki hati atau cita-cita yang tidak pernah berujung. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, hatinya senantiasa diselimuti oleh kemiskinan yang tidak pernah tercukupi. Ya, jadi kemiskinan yang tidak pernah tercukupi. Berapapun ya kekayaan yang diberikan, dia tidak pernah merasa cukup. Maka hakikatnya kalau ada orang yang demikian seperti ini bukan orang kaya. Ini adalah orang miskin. Jadi kalau walaupun ada mobil, ada rumah, ada berbagai macam di dalamnya, tapi tidak pernah merasa cukup dengan apa yang ada, ya, dia termasuk adalah orang-orang yang miskin karena nggak cukup. Walaupun itu jutaan atau ratusan juta, miliaran, itu berarti orang miskin itu hatinya sedang miskin. Berbeda dengan orang yang apa adanya, kemudian dia bisa mensyukurinya, itulah orang kaya. Itulah orang kaya. Maka salah satu penyakit hubbud dunya itu, cinta dunia itu adalah menjadikan orang itu menyebabkan hatinya tidak pernah akan cukup dan selalu dialami dengan kemiskinan. Itu diantaranya. Kemudian orang-orang yang senantiasa dihinggapi cinta dunia itu, mereka akan senantiasa menyesal di dalam akhir hayatnya. Maka disebutkan dalam ayat ini, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala safa'ah. Dan itu wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa-as-saddaqa wa akum minas sholihin. Pada saat sakaratul maut, orang-orang yang cinta dunia itu, lantaran dia karena terlalu cintanya terhadap harta kekayaan yang dimilikinya dan senantiasa dia berat untuk berinfak di jalan Allah, ya,
Biasanya orang-orang cinta dunia itu berat berinfak di jalan Allah itu. Kalau dimintai untuk berinfak, diajak berinfak itu berat. Maka pada saat sakaratul maut dia akan menyadari, dia akan diungkapkan dalam Allah dalam firman-Nya ini, laula akhartani rabbi laula akhartani, ya Rabb, berikan tangguh sedikit saja gitu. Akhartani, ya, ila ajalin qarib, yaitu batas waktu kehidupan saya ini sedikit saja. Fa as-saddaqah, niscaya aku akan sedekahkan itu. Fa akum minas sholihin, dan aku menjadi golongan orang-orang yang soleh. Ini penyesalan ini. Dan orang yang sakaratul maut itu tidak akan mungkin lagi. Maka pada saat itu kata Nabi, taubat seseorang itu akan diterima oleh Allah kecuali sampai dengan ruh, sampai dengan tenggorokan. Dan taubat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau sudah sakaratul maut tidak akan mungkin itu mensedekahkan. Jadi penyesalan di ujung akhir hayatnya itu karena cinta dunianya itu. Maka Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Andaikan engkau memberikan tangguh, ya, tangguh waktu sedikit saja ya Rabb, aku akan sedekahkan dan aku menjadi golongan orang-orang yang soleh. Gitu. Itu hanya sekedar satu penyesalan. Maka Allah perintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum, nafkahkanlah ya apa yang telah kami rezekikan kepada kalian itu min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya kematian. Maka oleh karena itu terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah berupa harta itu, hendaklah kita senantiasa bisa membuat tasarruf yang baik, ya, membelanjakan dengan baik harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa untuk kepentingan sehari-hari diri kita sendiri, berapa untuk kepentingan keluarga, ya kan? Berapa untuk kepentingan pendidikan anak-anak kita, berapa untuk dalam rangka perjalanan hidup kita setelah kematian kita. Karena hidup itu adalah tidak hanya di dunia saja, melainkan orang yang setelah diwafatkan oleh Allah itu ada dalam kehidupan di alam yang berbeda. Ini yang diimani oleh orang-orang mukmin. Karena Allah sebutkan wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya. Jangan engkau katakan orang-orang yang mati itu mati. Bal ahya, akan tetapi dia mengalami kehidupan di alam yang berbeda. Maka oleh karena itu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berapapun besarnya, itu harus bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan kehidupan setelah di dunia. Maka kedudukan harta dalam orang-orang mukmin itu adalah wasilah al-hayah, sarana kehidupan. Jadi sarana kehidupan itu bukan hanya dunia saja, ada kehidupan di alam barzah. Bahkan kehidupan di alam barzah itu jauh lebih lama dibandingkan dengan kehidupan di dunia. Kehidupan di dunia paling berapa lama? Ya, kata Rasulullah SAW antara 60-70 tahun. Ya, itu sudah panjang itu. Ada yang lebih pendek. Jadi antara 60-70 tahun, betapapun 60-70 tahun itu termasuk pendek. Wa minkum may yatawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umuri likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Di antara kalian ada yang diwafatkan dalam umur yang muda, ya, ada yang diwafatkan dalam ardhil umur yang ardal yang pikun, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, yaitu kalau pikun itu sudah kehilangan semua pengetahuan yang dimilikinya. Walaupun sampai dengan ardalil umur, tetap saja itu pendek di dunia. Ketika kita sudah diwafatkan oleh Allah, dimasukkan dalam liang lahat sampai dengan yaumul ba'as, hari kiamat, itu sangat lama, kehidupan yang sangat lama. Maka oleh karena itu jerih payah kita
Ya, dalam kehidupan dunia yang pagi, siang, malam kita mencari itu hendaknya bermanfaat untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Jadi berapa yang kita gunakan untuk kehidupan dunia, diri kita dan keluarga kita, dan berapa untuk kehidupan kita di alam barzah sampai ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah di antara kata Rasul, orang yang bisa demikian itu di antaranya ada orang yang cerdas di dalam mengelola rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti yang begitu disebutkan, begitu sakaratul maut dia mengungkapkan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabb, tangguhkan sedikit ya Rabb, gitu. Itu sudah menggap-menggap, ya Rabb, tangguhkan sedikit. Laula akhartani ila ajalin qarib, andai kata engkau tangguhkan sedikit saja ya Rabb, fasaddaqani, aku sedekahkan, aku akan bersedekah, tidak seperti kemarin, gitu. Dia akan begitu. Fa aku minas sholihin, aku golongan orang-orang soleh. Itu penyesalan yang tidak ada maknanya. Maka mumpung masih sehat, masih itu karena Allah, kita harus pandai-pandai mengelola rezeki, harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti apa penyesalan nanti ketika dihadapkan nanti yaumul hisab. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Kaki-kaki manusia itu nanti tidak akan sanggup melangkahkan kakinya ketika di mahkamah hisab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, sampai dengan kita bisa menjawabnya. Pertama, an umrihi fima afnahu. Umur yang diberikan oleh Allah ini kita habiskan untuk apa? Ya, an umrihi fima afnahu. Kemudian yang pertama, wa an jasadihi fima ablahu. Tubuh yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita pergunakan apa saja. Mata kita gunakan untuk apa? Telinga kita gunakan untuk apa? Hisab semua itu. Ya kan? Tangan digunakan untuk apa? Kaki digunakan untuk apa? Wa anjasadi fi ma'ablahu. Wa ammalihi min aina tasabahu wa fi mawadu'adu. Harta ditanya dua hal. Bagaimana cara kamu mendapatkannya dan untuk apa setelah kamu mendapatkannya, itu yang ditanya oleh Allah. Dua hal itu. Wa fi ma'anfaqahu, untuk apa saja kamu membelanjakannya? Untuk ini ya Rob, untuk ini ya Rob, untuk ini. Ternyata tidak ada, apalagi kalau membelanjakannya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, penyesalan yang tidak akan bisa kembali lagi ke alam dunia lagi, maka penyesalan yang tidak ada ujungnya itu. Jadi itu diantaranya. Itu bahayanya kalau kita cinta dunia. Maka puasa memberikan pelajaran kepada kita agar kita, kehidupan kita tidak didominasi oleh nafsu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka al-imsaku anit ta'ami wasyarabi wal jima' ma'an niyyah min tulu'il fajri ila ghurubisy syamsi. Ya, al-imsaku anis syai', agar kita mampu mengendalikan. Maka nanti kalau kita mampu itu, maka kita golongan orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lantaran ibadah puasa kita mengandung hikmah yang bisa kita petik itu. Salah satu dia diantaranya adalah jangan sampai kita didominasi oleh nafsu kita, kemudian kita cinta terhadap dunia. Kalau sudah cinta terhadap dunia itu biasanya kita menghalalkan segala macam cara untuk mencari rezeki, nggak mengerti itu hak orang lain, ya kan? Nggak mengerti itu. Pokoknya bagaimana yang penting saya mendapatkannya. Ya, itu karena kalau sudah begitu maka akan gila harta, gila jabatan, gila macam-macam itu. Itu menjadikan bahayanya kalau kita ada cinta dunia. Maka janganlah sampai kita cinta dunia itu. Harta jangan diletakkan dalam hati kita, cukuplah di tangan kita saja, ya, sehingga kita tidak akan mencintai harta itu, melainkan senantiasa memberdayakan, mentasarrufkan harta rezeki Allah itu dengan sebaik-baiknya, dengan apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan
bermanfaat untuk kita sekalian, dan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mensyukuri semua nikmat ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.